Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmawan dengan NIM 246500076. Pada video kali ini saya akan membahas dua jurnal, yaitu dari tugas AI itu membahas dua jurnal. Perbedaannya, oke. Di sini di jurnal pertama ini ada penyerapan metode forward chaining untuk diagnosa penyakit penyebab stroke. Penulisnya itu Adila Laila Tusafaya dan naraswara Aindita Yoga Saptona. Sini juga ada sumbernya di bawah, di sini juga. Oke, langsung. Di sini ada latar belakang organisasi diagnosa dini stroke. Stroke adalah penyakit mematikan yang sering dikenal terdeteksi pada stadium lanjut. Ketika kerusakan sudah parah, diagnosa yang terlambat dapat menyebabkan komunikasi serius, bahkan kematian. Penyebab umumnya itu hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Proses diagnosa tradisional masih sangat bergantung pada keahlian dokter dan seringkali memakan waktu. Kebutuhan akan sistem butuh diagnosa yang cepat, tepat, dan sistematis sangat mendesak untuk meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Kita lanjut. Di sini ada rumusan masalah penelitian. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai implementasi sistem pakar dalam diagnosasi stroke. Penerapan metode di sini ada bagian metode word tuning dapat diterapkan secara efektif untuk mendiagnosa penyakit penyebab stroke. Peran sistem pakar itu bagaimana sistem pakar dapat mempercepat proses identifikasi kondisi pasien khususnya dalam kasus stroke. Kita lanjut. Di sini ada tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan strategis yang berkontribusi pada peningkatan deteksi dini dan pengenalan stroke. Di sini ada satu, implementasi word tuning. Di sini ada menerapkan metode word tuning pada sistem pakar untuk diagnosa penyakit penyebab stroke. Dua, di sini ada diagnosa cepat, akurat, menyediakan hasil diagnosa awal secara cepat dan akurat. Tiga, di sini ada pencegahan, penanganan dini, mendukung upaya pencegahan dan penanganan stroke sejak dini untuk hasil yang lebih baik. Kita lanjut. Di sini ada metode warning chaining. Metode chaining ini adalah metode inverses yang krusial dalam sistem pakar ini adalah di sini ada dari fakta kesimpulan, bergerak dari fakta gejala menuju kesimpulan diagnosis penyakit. Ada aturan 10 menggunakan sarangan aturan 10 yang terstruktur dalam bentuk pohon keputusan. Penulisan BFVS, penulisan dilakukan menggunakan algoritma Prentice-Sharp BFS. Di sini ada not awal G101 dimulai dari node awal G01 dianalisis hingga menghasilkan diagnosasi penyakit yang spesifik. Kita lanjut. Di sini ada basis pengetahuan dan dataset. Pengembangan sistem pakar ini sangat bergantung pada basis pengetahuan yang solid dan dataset yang relevan. Dataset penyakit dan gejala dikumpulkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terpercaya. Penyusunan rule aturan didasarkan pada hubungan kausal antara gejala dan penyakit. Basis pengetahuan ini berperan sebagai inti sistem untuk memproses fakta input gejala pasien menjadi sebuah diagnosasi yang akurat. Kita lanjut. Di sini ada hasil dan manfaat penelitian. Implementasi sistem pakar ini berberikan hasil yang menjanjikan dan membawa bagaimana manfaat signifikan.
Ada satu, diagnosis penyakit. Sistem mampu membantu mendiagnosis penyakit penyebab stroke secara efektif. Di sini ada dua, rekomendasi cepat, memberikan kondisi cepat berdasarkan gejala yang diinputkan oleh pengguna. Di sini ada tiga, alat bantu pencegahan, dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk pencegahan dan pemeriksaan awal yang proaktif. Di sini ada empat, efisien pelayanan, mendukung proses pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan organisasi. Lanjut, di sini ada kontribusi dan implementasi. Penelitian ini tidak hanya menyediakan solusi diagnostik, tapi juga membuka jalan bagi pengembangan sistem pakar yang lebih luas dalam dunia medis. Pengambilan keputusan, menyediakan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan klinis, edukasi pasien, membantu edukasi pasien tentang gejala dan faktor risiko stroke. Aksesibilitas, memperluas aksesibilitas terhadap diagnosis awal, terutama di daerah terpencil. Basis riset ini menjadi basis untuk riset lebih lanjut dalam bidang kecerdasan buatan medis. Optimalisasi waktu, mengoptimalkan waktu dokter, memungkinkan fokus pada penanganan khusus yang lebih kompleks. Sekarang kita lanjut. Ini ada referensi nasional relevan. Di sini kita bisa lihat ya, ada turunan A, implementasi sistem pakar diagnosis penyakit stroke menggunakan metode word chaining. Di sini ada sistem pakar diagnosis carotid stroke dan word chaining, penelitian ICOM, sistem pakar diagnosis penyakit dengan word chaining. Studi-studi ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan sistem diagnosis berbasis word chaining. Lanjut. Di jurnal 1 lah, jurnal 1. Sekarang kita masuk pada jurnal yang kedua. Di jurnal kedua ini ada sistem pakar diagnosa HIV ADIS pendekatan inovatif. Di sini membahas pengembangan sistem pakar untuk diagnosis HIV dan ADIS, mengembangkan metode word chaining dan corrective factor guna meningkatkan akurasi dan efisien edukasi. Di sini sebuah. Oke, kita lanjut. Di sini ada latar belakang organisasi deteksi dini HIV dan ADIS. Deteksi cepat dan akurat HIV dan ADIS adalah krusial untuk penanganan yang efektif. Sayangnya, diagnosis sering terlambat karena beberapa faktor. Sistem pakar ADIS sebagai solusi inovatif untuk membantu tenaga kesehatan dalam proses diagnosis berdasarkan gejala yang teramati. Metode word chaining melurusi hipotesis penyakit dari fakta, sementara chaining or CF mengukur tingkat kepercayaan diagnosis. Kita lanjut. Tujuan penelitian membangun akurasi dan efisiensi. Di sini ada membangun sistem pakar, menciptakan sistem pakar diagnosis HIV ADIS berbasis aturan yang kuat dan responsif. Di sini ada mengintegrasikan metode menggabungkan kekuatan backward chaining dan assertive word untuk penelitian yang komprehensif. Itu harusnya dalam menguji akurasi, melakukan pengujian sistem terhadap data real dan validasi oleh pakar medis. Lanjut. Di sini ada metode penalaran. Prochaining adalah pendekatan penalaran yang bekerja mundur dari tujuan hipotesis, mulai dari hipotesis sistem melalui diagnosis dari hipotesis penyakit yang mungkin
Misalnya HIV. Di sini ada cara aturan pendukung, sistem mencari aturan atau kaidah pengetahuan yang dapat mendukung hipotesis tersebut. Verifikasi gejala fakta yang diberikan penggunaan diacak terhadap aturan yang relevan. Diagnostisasi dengan keputusan jika aturan terpenuhi, hipotesis diterima dengan bobot kepastian tertentu. Lanjut. Di sini ada certified factor CF mengukur kepercayaan diagnosis. Diagnosis certified factor adalah metode numerik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan atau keyakinan terhadap hasil diagnosis. Ini menggabungkan dua elemen penting. Di sini ada CF pakar, pengetahuan dan pengalaman ahli medis dalam melalui hubungan gejala dan penyakit. Ada CF pengguna, input gejala yang diberikan oleh pengguna atau pasien ke dalam sistem. Lanjut. Sini ada pengujian sistem, validasi dan akurasi. Untuk menguji aktivitas sistem, penelitian menggunakan 20 kasus data uji yang relevan. Jumlah data yang diuji itu sebanyak 20 kasus digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem pakar. Validasi pakar, hasil diagnosis sistem divalidasi oleh pakar kesehatan untuk menjamin kendalanya. Akurasi sistem, di sini ada sistem mencapai tingkat akurasi 75%, menunjukkan potensi sebagai alat bantu diagnosis awal yang efektif. Di sini ada hasil dan kesimpulan, potensi dan perbaikan. Rekomendasi perbaikan, di sini ada penambahan data latih untuk meningkatkan kapabilitas dan adaptabilitas sistem. Pelurusan basis akurat mencakup lebih banyak skenario dan gejala. Validasi klinis lebih besar untuk menguji lebih mendalam di lingkungan klinis. Di sini ada daftar pustaka relevan sumber ilmu pengetahuan. Di sini ada penelitian yang diberikan di atas fondasi codingan Ramnas. Untuk sumber jurnalnya di sini tidak tua aja, bisa dilihat perbedaan dari jurnal 1 dan jurnal 2 ini. Ada di jurnal 1 itu menggunakan metode word chaining. Word chaining itu adalah metode inversi Egni yang krusial dalam sistem pakar. Ini itu terdiri dari fakta ke kesimpulan, ada aturan if dan then, penelusuran BVS, mode awal G1 G01. Lanjut ke yang kedua, ini dia metode penilaian itu black chaining yang dimulai dari hipotesis, cari aturan pendukung, dan verifikasi gejala, diagnosis dan kepastian. Itulah perbedaan dari dua jurnal tersebut. Oke, mungkin itu aja video penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.